Halo semua, kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Hari ini kita bakal update lagi soal Bitcoin. Setelah 4 5 video, 6 video, udah seminggu terakhir ya, kita update terus hampir tiap hari pergerakan Bitcoinnya. Nah, sekarang kita bakal update lagi bagaimana soal kemarin kan aku sempat buang barang lagi ya. In total udah 50% portofolio tuh udah kebuang gitu. Nah, sekarang gimana pergerakan Bitcoin? Aku bakal update, tapi sebelum itu kita bakal cek dulu beberapa data yang mungkin kita bisa tahu bahwa overall pergerakannya bagaimana. Oke, yang pertama aku bakal cek trading volume. Oh ya guys, sebelum kita bahas lebih detail, aku mau make sure kalian klik tombol subscribe dulu ya. Klik tombol subscribe dan klik tombol like di bawah ini. Aku kasih waktu 3 detik. Oke, 3, 2, 1. Thank you semua. Nah, dengan support kalian dengan cara like dan subscribe itu bakal membantu aku untuk semangat update ya guys. Nah, kita lanjut untuk trading volume. Nah, ini yang aku sebut guys, biasanya di weekend itu trading volume sangat 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 kecil dan kalian bisa lihat ini cuma 8,7 miliar. Yang dimana pas pertama kali aku ya beberapa video sebelumnya sempat sampai menyentuh 44 miliar dolar, terus turun jadi 30-an 33 miliar dolar, turun 29 dolar, 23, 20 dolar, 20 miliar dolar kemarin. Nah, sekarang itu 8 miliar dollars. Itu ya kalian sekarang paham kan gimana kenapa aku bilang market low volume gitu. Nah, ini contohnya. Oke. Jadi kita tahu nih kenapa pergerakannya masih di situ-situ doang ya karena volumenya jauh turun gitu loh. Kalian juga bisa lihat dari 7 hari terakhir turun jauh banget ya. Oke, kita lanjut dari sisi aku nggak bahas berita karena aku melihat beritanya tidak ada yang significant news karena juga memang dari pergerakan market walaupun ada katanya wah Texas apa namanya Texas Bitcoin Reserve bla 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 ya market nggak bergejolak ya. Mungkin bergejolaknya bakal hari Senin tapi intinya aku nggak bahas dulu karena aku merasa news sekarang itu tergantung newsnya apa jadi harus lihat impact ke kriptonya gimana. Jadi aku nggak terlalu bahas deh. Dan liquidation heatmap aku nggak bakal bahas, tapi mungkin sedikit info bahwa di atas tebel di 87.000, di bawah tebel di 85.500. Nah, dan ini aku close untuk membahas liquidation heatmap. Nah, overall 24 jam terakhir market tuh mixing ya. Ada yang naik 2%, ada yang turun 2% gitu. Terus ada yang naik 1%, turun 1%. Kalian bisa lihat P turun 12% gitu. Jadi kalian bisa lihat sendiri bahwa overall market tuh tidak semua satu arah. Ada yang turun, ada yang naik gitu loh. Nah, sekarang kita bakal bahas ke Bitcoin. Oh ya, sebelum bahas Bitcoin, kita lihat dulu keadaan US market tuh ya. Kalian bisa lihat sendiri bahwa em, ini aku reload. Nah, kalian lihat Tesla turun, Google turun, Nvidia turun sampai 8%. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa apa namanya memang market US masih dalam keadaan koreksi ya mungkin karena libur juga dan kita lihat market kripto overall juga yang kemarin naik ya itu turun malah sekarang malah turun ya kita bisa lihat semua di sini hype turun. Nah ini kalau kalian kemarin ikut aku buang barang ya ini kalian bisa lihat bahwa overall market yang mungkin kalian buang itu terjadi koreksi ya kecuali ya mungkin ada kayak move tuh naik, maker naik, QNT naik, AVI, CRO naik ya. Tapi overall secara mungkin 70%, 80% marketnya terkoreksi lah. 2 sampai 5% bahkan ada yang 10% ya contohnya P. Nah, jadi sekarang gimana keadaan BTC? Kita coba lihat weekly-nya dulu ya. So far weekly masih ya. Jadi kalau kalian bilang kok apakah sudah bear market secara Bitcoin? Belum, karena patah tren juga belum. Tren uptrendnya masih sangat-sangat bullish. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, ini kalau kita berbicara Bitcoin. Artinya apa? Mungkin beberapa altcoin kalian kayak contohnya beberapa spot yang mainnya di Coin Michin kemarin kan turun 7 sampai 90%. Nah, mungkin kalau kalian masuknya ke Coin Michin ya sebenarnya nggak heran guys. Coin Michin dari dulu memang turun bisa sampai 80-90%, even 99% ya. 99%. Nah, poinnya adalah selama market dari BTC-nya masih bagus, artinya kita akan ada potensial
mungkin kita ngomongin selama masih uptrend, tidak patah ya, tidak patah trennya, itu bakal bakal masih ada yang bermain di kripto lah. Nggak beda dengan waktu tahun 2021 2022 ada kasus FTX, ada kasusnya si Luna gitu kan. Nah, itu kan benar-benar fear ya. Orang pun nggak berani masuk sama sekali sampai Bitcoinnya turun ke 15.000. Nah, poin di sini adalah Bitcoin ya, so far masih uptrend, belum patah tren, masih jauh dari kata patah tren juga. Jadi ya ini sebenarnya kalau aku bilang lagi nge-fulfill target double topnya dia ya. Aku harap sih closing jam 7 pagi kita tuh benar-benar closingnya tuh di ngisi di sinilah. Jadi intinya yang seperti aku berkali-kali bahas, aku harapannya tuh closingnya tuh closing touch di sini, touch di area support, terus naik, closing touch ke area support terus naik gitu loh. Nah, aku expecting ini closing di support secara full body dan baru naiknya lebih enakan gitu. Seperti itu. Itu target aku sebenarnya, plan. Yang maksud aku kalau turunnya seperti itu akan bagus banget gitu sih. Lebih bagus lah. Nah, terus kalau kita ngomongin one day, di sini kita bisa lihat ya ini market kalau kalian tarik support ya, ini dari daily juga closing itu udah closing eh patah trend guys. Nah, kita mau ngomong di sini ini udah patah trend ya. Jadi secara apa namanya daily itu kita udah confirm patah trend. Patah trendnya dalam arti kita bisa cenderung turun sampai ke area support weekly gitu loh ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertama kita juga low volume ya. Kalian bisa lihat kemarin ini volumenya kecil banget dan kita coba lihat di 4 jam. Nah, ini 4 jam kemarin aku gambarnya kurang lebih seperti ini ya, kalian lihat udah patah tren, belum mampu naik ke atas, retrace ya. Kalaupun nanti naik lagi mungkin kita bakal expecting ke area retrace-nya masih di 86 atau 87 ya, tapi intinya target aku ini penurunannya itu bisa sampai ke 84.000, target pertama 83 sampai 84. Nah, kalau ini nggak kuat, kalau volume, kalau kayaknya misalnya kalau ada news jelek ya, aku sih feeling aku lagi bukan feeling sih, karena pattern jelek itu pasti biasanya news bakal muncul jelek guys. Jadi subuh ini mungkin akan volatile, kita mungkin bisa sampai touch ke 80.700 ya, bisa touch sampai ke 80.700 karena again besok closing daily dan closing weekly ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya so far intinya mau gimana pun lihat Bitcoin ini arahnya lagi ke bawah lah, arahnya lagi cenderung ke bawah, buang barang juga orang-orang tuh, volumenya merah ini buangnya besar. Terus juga kalau kita ngomongin ini supportnya, nah ya kalau 85.900 jebol ya ini turunnya makin kenceng guys, 85.800 lah ya, jebol itu lebih kenceng ke 84.000-nya. So malam ini harusnya market akan cenderung turun ya. Jadi nanti aku juga aku kemarin sempat short Sui, udah take profit. Kalau bisa lihat di sini ya, udah bablas juga ini, terus juga sempat short BNB juga tadi malam ya. Ini semua ada di grup yang aku share ya. Nih kayak gini nih. BNB, ada Sui gitu ya. Gitu. Jadi tapi tidak semuanya itu berjalan cukup bagus ya kalau dilihat ya, karena aku ada short juga di Cardano tuh ya, sempat naik hampir TP tapi nggak tercapai, kurang lebih seperti itu. Even Ethereum sempat aku short tapi sempat dibawa nge-spike SL dulu kemarin tuh ya. Tapi Indian sebenarnya dia nggak closing atau nggak apa namanya close body di atas SL, cuman jeleknya ya udah touch duluan secara nge-week gitu. But overall marketnya cenderung sideways, diam, stable, nggak gerak karena market volumenya nggak ada. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Dan ya market memang lagi liburan juga ya. Nah di sini kalian bisa lihat juga BTC dominance cenderung udah beberapa waktu dari kemarin itu cenderung ke bawah, tapi bisa dilihat ya ini di sini-sini aja gitu. Kalian bisa lihat di 4 jamnya nih.
masih di situ-situ doang kan, tuh kecil banget pergerakannya gitu. Oke, tapi again, kalau BTC tidak terlalu volatile, nggak, maksudnya nggak terlalu, nggak ada bad news yang jelek, kita mungkin cuma sampai ke 83 sampai 84 aja ya. Yang itu pun juga kalau kita ngomongin penurunannya cuman 2-3% ya. Tapi kalau ada sampai bad news yang besar, kita bisa sampai ke 80.000 yang dimana itu minusnya 6% dari area sekarang, intinya gitu. Hmm, mungkin itu aja sih yang aku mau share, nggak banyak yang bisa aku share hari ini. Aku juga paling nanti tinggal mau screening buat altcoin yang bisa aku tradingin, either itu short atau long, long nanti aku bakal share ke grup private juga. So far ya, kalau kalian kemarin sempat buang ya, harusnya kalian selamat dari minus yang 2 sampai 5% ini sih, karena contohnya hype aja minus 5% dari 24 jam terakhir ya gitu. Dan ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Thank you so much for watching. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like. Semoga support, semoga analisa hari ini cukup membantu untuk update yang kemarin. Oke, thank you semua, bye bye.